Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Mamuju Tengah, yang saya hormati Ketua DPC Kecamatan Kebada, yang saya hormati sekaligus saya apresiasi Budi Purwanto SH yang sebentar akan memberikan materi pada acara bekerja pertama Desa Mahai. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, saya sangat bangga terhadap pengurus Nurjab yang dilaksanakan di desa kami. Ini suatu kebahagiaan buat masyarakat Desa Mahai, agar supaya masyarakat perlu mendapatkan hal-hal yang penting untuk kita dalami, apalagi menyambut bulan suci Ramadan yang akan tidak lama lagi akan kita hadapi pada bulan depan ini. Sebelum saya lanjut berbicara, saya mohon kepada hadirin sekalian untuk memberikan Al-Fatihah kepada Wakil Gubernur yang telah mendahului kita, karena beliau saya selalu mau menghadap, ternyata duluan dia daripada. Kenapa saya mau menghadap? Untuk menyelesaikan masalah kas desa kita. Beliau sudah banyak menyelesaikan di kecamatan-kecamatan lain, di kabupaten lain seperti di Pasangkai. Masalah kas desa dia sudah bisa selesaikan, dia sudah kembalikan kepada masyarakat kembali. Kita berhadapan dengan Astra. Kalau kas desa kita ini bisa kembali, insya Allah Desa Mahai akan bisa makmur, karena ada 18 hektar yang dia kuasai Astra. Ini sudah 6 tahun saya perjuangkan, dan saya sangat gembira melihat terjang Wakil Gubernur kita, karena betul-betul menyatu kepada masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, namun mendahului kita. Oleh karenanya saya mohon kehadiran Bapak-Bapak untuk membacakan Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Desa kita ini ada 3 pesantren. Desa Mahai ini cuma kecil, tapi ada 3 pesantren. Ada di lorong jalanan kepada 5, di sini 2, ada pengurus beliau yang ada hari ini. Jadi tidak ada jalan untuk kita tidak selalu mengembangkan bagaimana siar Islam di desa kita bisa berkembang dengan baik, agar supaya semakin banyak pesantren, semakin banyak hal-hal keagamaan kita, acara seperti pada pagi hari ini, insya Allah masyarakat semakin mampu, karena doanya yang kita harapkan. Contohnya, ini musala kita, ini musala yang terbaik di antara semua dusun-dusun yang ada musala. Musala kita di Desa Mahai ada 7, kalau tidak salah. Tapi inilah yang terbaik.
Kenapa terbaik? Karena dikelilingi oleh pusat ekonomi, pas dekat dengan pasar. Jadi alhamdulillah persatuan inilah akhirnya banyak berubah. Misalnya sudah pakai AC, beda dengan Masjid Raya kita belum pakai AC. Tapi alhamdulillah misalnya kita sudah pakai AC. Ini suatu perkembangan luar biasa daripada dulunya. Ini adalah kalau nggak salah MTK pasar bersama. Banyak yang minta untuk dijadikan kantor pasar, tapi saya tidak kasih. Begitu ada musyawarah akan dijadikan musyawarah, langsung saya respon. Kenapa ya? Mudah-mudahan sekitar di sini bisa kembali ke fitrahnya. Mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik seperti musala-musala yang ada di Jawa. Ini yang saya harapkan, dan munculnya Mukerja pertama ini mudah-mudahan bisa musala ini bisa seperti di Jawa, bisa ada Jumat berkah. Itulah yang saya harapkan. Kalau saya lihat tadi di videonya memang DPC ini banyak bergerak di bidang sosial. Jadi kita perlu dukungan utamanya orang-orang ekonomi di pasar. Perlu banyak dukungan kepada sumbangan-sumbangannya agar mendapat pahala yang lebih untuk mendapatkan semakin banyak rezeki yang masuk di desa kita. Alhamdulillah, desa kita ini ada 2 bantuan makan bergizi. Kalau desa-desa lain cuma 1. Alhamdulillah desa kita ada 2. Mudah-mudahan pesantren-pesantren juga dibantu untuk makanan bergizi nanti. Santri-santrinya bisa sejahtera, bisa bergizi agar supaya cepat berkembang pesantren-pesantren. Dan juga koperasi desa alhamdulillah sudah dibangun di dekat pasar. Namun pemerintah desa kekurangan dana desanya. Yang dulunya bantuan dari pusat hampir 900 juta, sekarang tinggal 300 juta. Karena dialihkan ke koperasi dan MBG. Jadi mohon maaf kepada jamaah musala Taubat ini, kita tinggal perlu bagaimana ditingkatkan gotong royong kita agar supaya bisa diperbaiki utamanya daerah-daerah pasar kita. Karena kalau mengharapkan dana desa, inilah banyak penurunan. Kesejahteraan desa saja, apalagi staf-stafnya, kemudian kader-kadernya, itu jumlahnya sudah 120 juta keluar. Jadi baru kader dengan staf desa itu sudah 120 juta. Jadi yang dipakai membangun cuma 200-an, di 180. Jadi rencana tahun ini kita perbaiki adalah KP Baca. KP Baca sangat tidak bisa lagi dipakai disebabkan kena kemarin angin kencang, akhirnya terbang atapnya. Jadi itu yang paling penting kita perbaiki dulu, karena KP Baca ini sangat disenangi oleh teman-teman kita di kabupaten. Setiap kegiatan dia selalu minta dilaksanakan di KP Baca. Andai kata KP Baca dalam keadaan normal, ada kemungkinan saya tempatkan di Mukercap ini di KP Baca, karena di sana sangat sejuk, indah, tamannya bagus. Ya. Jadi mudah-mudahan itu. Kemudian pencucian parit itu saya utamakan tahun ini, pencucian parit dan penimbunan jalan. Cuma itu yang kira-kira mampu, yang sekitar 180 juta itu. Mudah-mudahan cukup untuk membiayai desa kita ini. Karena itulah yang bisa kita jalankan dengan biaya sendiri. Banyak teman-teman desa mengeluh karena pengurangan
sangat drastis dana kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan musyawarah pertama kerja cabang ini bisa efektif, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan-harapan masyarakat kita, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat bersamanya, orang-orang muslim dan orang-orang yang tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang akan datang. Itulah harapan-harapan selaku pemerintah desa. Dan akhirnya marilah kita sama-sama membuka acara bekerja pertama musyawarah kerja cabang ke-1 DPC Wahda Islamiyah atau Barat dengan resmi saya buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Bapak atas sambutannya dan sekaligus telah membuka musyawarah kerja cabang ke-1 DPD Wahda Islamiyah Barat. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara